Berarti orang-orang yang ke kriminal, orang-orang yang maling. Ya nggak tahu itu makan prinsip gue, jangan lu sama-samain sama orang lain lah, gue nggak tahu kalau orang. Kegagalan-kegagalan yang dulu pernah ada dan terjadi, asoy. Kok asoy sendiri? Kan harusnya gue yang ngomong bang, asoy. Setelah nikah gimana bang? Kacau, lu ngerasa nggak setelah nikah? Kan 3 bulan, setahun doang gue nikah, kan nggak selama lu bang. Gak ngerasa gue. Anjir, gue kan tahu ya lu dulunya kan jauh banget dari agama kan. Dan dibuka di sini bang. Gue tuh udah masuk AI, komedian paling religius bang, nomor 4. Halo, balik lagi di rumah kamu. Kali ini teman ngopi kedatangan pencipta apa ya? Pembuat, bukan pembuat. Apa? Pencipta kali ya. Pencipta komik-komik gede rumahnya. Ya Selamat Allah. datang Bang Yuda Brajamusti. Keren. Mega keren. Pencipta bukan sih, apa sih Ya namanya? bukan lah, maksudnya pencipta lu gue kayak. Sanggar. Iya, ya udahlah penampung. Penampung komik-komik gede. Iya. Mau CD gitu. Aduh, Big Show kalau belajar stand up. Jadi komik gede dia. Ya Iya. kan? Gimana bang perasaan lu bang? Apanya? Orang-orang yang dulu di rumah lu kan nampung komik-komik nih dulu, perantau-perantau kayak Ebel gitu-gitu, Kiki, Apos, banyak tuh yang udah jadi orang gede-gede. Ya alhamdulillah kita mah bersyukur, seneng gitu. Cuma kok nggak inget gitu ya. Dulu pernah di mana? Enggak lah, bercanda. Ya happy lah, seneng lah, bersyukur lah gua ya apa mungkin kalau gua tuh ngerasanya kayaknya emang ya udah itu emang peran yang Allah kasih ke gua gitu. Jadi ya kita nikmatin aja gitu. Pada akhirnya kan semua kebuka juga jalannya masing-masing gitu, nggak ada ini. Saya boleh minum dulu nggak? Boleh dong. Ah, boleh. Termasuk lu ya bang? Apa? Terbuka juga jalan lu. Alhamdulillah. Biar kata pelan-pelan yang penting selamat kan gitu. Kalau betul. istilah kata orang Jawa apa? Witing tresno. Hah? Bukan. Apa sih? Alon-alon. Alon-alon asal kelaku. Ah iya itu. Tapi gue juga salah satu. Saya ngomong bentarnya capek banget ya. Gue juga salah satu yang dulu ditampung Bang Yuda. Iya kan Mega, kita kan bersama berapa lama. Gue pernah ngeliat Bang Yuda nangis. Apa? Waktu di unfollow adik kesayangannya aja. Siapa? Ade. Siapa? Ade lu pernah nangis di unfollow, besoknya bayan lagi udah. Masuk gue nangis di unfollow orang? Iya, di unfollow. Kapan sih? Ih, Emang iya? iya bang. Pernah? Kan gue tahu di singgasana lu, tempat duduk kursi lu, tiba-tiba Bang Yuda lagi bersedih. Bang lu kenapa? Masuk gue di unfollow. Siapa ya? Ya Allah gue Udah lupa. gak usah diinget-inget Udah, deh. ntar kita bahas. Ntar kita bahas. Iya. Tapi gimana lu sekarang udah nih ngelihat nih. Mungkin ya bang, harganya udah Masya Allah ya teman-teman kita ya. Kalau lu masih nerima job stand up? Siapa gue? Nah. Nerima, cuma kan nggak ada yang nawarin. Ya ada mah ada, cuma apa ya? Kalau gue ngelihatnya, ya kan dulu emang ada beberapa lah teman-teman yang kita kan belajar bareng-bareng gitu sebenarnya di rumah tuh bukan karena apa-apa gitu, emang jadi tempat ngumpul, tempat nongkrong gitu, modelan kayak yang dulu sering di rumah kan Musdalifah, dari Musdalifah tuh awalnya, terus mulai kemana-mana Kiki, Saputri, terus ada Ebel juga dulu belajar karena nemenin Musdalifah, terus ada siapa lagi, Apos juga nongkrong karena ngontrak di Condet, banyak dah gitu anak-anak nongkrong ya kita karena belajar bareng gitu, terus sekarang akhirnya punya karir masing-masing, gue juga apa namanya ngerasanya kayaknya harusnya dari dulu deh kita nggak usah nongkrong gitu. Karirnya mungkin dari dulu dia pada. Oh karena nongkrong kagak kebuka dong. Iya kita Tapi nongkrong. emang dari tongkrongan tuh kan kebuka banyak pikiran bang. Iya sih gitu emang ya. Gue kalau ngelihat cerita-cerita pelawak-pelawak zaman dulu tuh jadi ngerasa anjir ini rumah gue kayak rumahnya Diki Chandra.
Diki Chandra yang mana tuh? Ada Kang Diki Chandra sempat jadi wakil wali kota wakil wali kota Garut. Dia tuh begitu nampungin pelawak-pelawak, belajar bareng gitu-gitu. Jadi kayak berarti ntar gue jadi wali kota Garut nih gitu. Masa depan gue. Jaktim aja dulu. Jaktim mah kagak dipilih wali kotanya. Kenapa? Ditunjuk kan, beda administrasi Jakarta. Oh gitu. Kagak paham geografi orang. Jaktim Ditunjuk sama gubernur itu mah. Oke, ketua kelas ya. Lah. Nunjuk sekretaris gitu. Lah iya, kagak dipilih warga. Ya udah Pak Gubernur tunjuklah Bang Yuda. jadi apa, wali kota? Ya nggak usah lah, udah. Udah nyaman gini ya. Lu kemarin ada main-main politik gak? Politik beloknya si Mega kurang ajar emang gua. Main ya? Ngomongin itu dikit aja langsung. Kagak ada, gua hampir. Kenapa nggak lu ambil? Karena idealis tuh nggak bisa dibeli, gak gile kali. Maksudnya kalau 3M tuh baru. Oh 3M kagak milih lu sih. Yang lain dulu kali ya. Iya, aduh enggak sih, tapi gua enggak sebenarnya ada beberapa yang nawarin tapi kayaknya enggak dah gitu gua kalau ke situ-situ. Cuma emang ada ngerjain di belakang layarnya juga gitu sebenarnya mah. Tim kombut gitu-gitu. Gitu-gitunya buat nggak tahu ya, bisa dibilang buat pemenangan apa bukan, tapi ya kita di belakang layarnya juga ada gitu. Buat yang debat-debat di depan kombutin gitu, dulu tuh. Iya gitu-gitunya dah ada. Cuma kalau di depan mah nggak dulu, mohon maaf deh, jangan dah. Agak berani. Lu ngambil gak? Kagak. Masa? Kagak ngambil gua. Nama lu Mega. Terus kenapa? Dulunya kan bukan. Mega kan gara-gara lu ini kan, politik kan? Kagak lah, dari lahir nama gue Mega, kagak ada yang ganti-ganti. Emang dari lahir itu Bang. Oh, gue baru tahu. Enggak mungkin lu baru tahu. Dulu nama lu Badrul. Coba anjay. Asik Bang. Gua kangen Bang. Apa? Rumah lu masih bisa kumpul kebo gak sih? Jangan langsung kumpul kebo dong. Dari tadi kita kagak ada jemput-jemput itu, gila. Kan kumpul cewek dan cowok yang kumpul bersama satu rumah kan orang-orang sebutnya kumpul kebo. Ya enggak kan, kita kagak ngapa-ngapain, itu mah kan definisi kumpul kebo tuh kan orang yang tidak menikah tapi berkumpul bersama di satu rumah. Ya kan, tapi konotasinya jelek banget kalau kumpul kebo tuh kayaknya. Kalau kita emang nggak sampai kebo dah. Kumpul orang aja ya. Iya, kumpul orang dong. Gue juga digitu-gituin mulu sama orang-orang. Yang mana? Banyak Bang. Ya yang sama gue mah enggak curang ada. Kan kenapa Bang Yuda enggak dibilang? Ya tetangga. Ya karena kita kagak ngapa-ngapain kan, itu tempat-tempat kita berkarya bareng-bareng. Orang juga tahu, tetangga-tetangga, oh ini pada bikin-bikin materi stand up gitu. Tapi cuma di rumah lu yang enggak pernah ditegur tetangga ya Bang? Iya, alhamdulillah. Kecuali berisik-berisik ya. Kalau jam 2 kita gitaran. Kayaknya gitu. Gue sekali-kali ini pernah ditegur gitu sama tetangga. Tapi gara-gara itu berisik, gara-gara kita ketawa-tawa kan. Kita kan sampai subuh dulu kan bercanda-canda. Kita kan polanya gitu, malam kita bercanda-canda, pagi tidur sampai sore. Sore bangun bingung ngapain ya. Bercanda lagi. Iya, bercanda lagi malamnya gitu aja tiap hari. Ditegur gara-gara berisik tuh waktu itu. Tegur gara-gara berisik, gara-gara Pak. Enggak ada. Gua kata ada orang itu. Buka pintu tadi. Tapi kan lu akamsi di situ kan. Iya, dari kecil jadi. Cuma emang tetangga kondisinya tahu. Cuma emang kadang-kadang kita kelewat batas, ya udah minta maaf aja gitu. Maaf dah gitu. Besok kita berisik lagi kok. Tapi kan lu udah nikah ya Bang ya? Udah ya, alhamdulillah 2000 berapa? Saya nikah. Kagak gila. Ketahuan dia. Kagak, 2000 berapa ya gue nikah ya? 2019. 19 20 21 Covid lu nikah. Covid nikah. Masih jadi tempat ngumpul-ngumpul rumah setelah udah enggak, nikah? udah jarang banget. Karena dulu kan kondisinya sebenarnya kenapa gua ngegeser anak-anak nongkrong di rumah itu karena posisinya kan nyokap meninggal almarhum ya kan. Terus bokap tuh ngerasa sepi nih rumah gitu. Terus gua ngomong akhirnya ya udah kalau
mau rame kita kumpulin dah orang-orang di sini. Gue kumpulin tuh semua warga Jakarta Timur kan ke situ. Kata keramaian kata bapak gue, dikit-dikit aja lah. Oke. Iya, akhirnya anak-anak stand up Yang pada ngumpul. pada ngumpul lah, ini baru seru kata bapak gue. Tapi bapak asik juga sih bang, jujur. Karena ini belum banyak yang tahu sih. Backgroundnya bapak gue itu dulunya hampir segaris gitulah. Ternyata gue tuh ngejalanin garis yang linear gitu, garis yang sama bokap. Jadi bokap tuh dulu sempat belajar ngelawak, gak ikut-ikut lomba ngelawak gitu-gitu. Terus gue juga nggak tahu. Sampai akhirnya pas gue ikut stand up, ikut kompetisi, segala macem, anak-anak nongkrong di rumah, terus bokap gue baru cerita, bapak tuh dulu begini mudanya, gitu lah. Kenapa nggak diterusin jadi pelawak? Iya. Maksud gue kan, gila kalau gue punya bapak Aji Segagap gitu kan, Andre Taulani, Kang Sule, buset dah. Mah dia nggak nerusin mimpinya dia gitu, jadi pelawak. Kalau diterusin lu udah jadi penyanyi ya bang? Lah kenapa jadi Anak gue yang Sule jadi kan penyanyi, kagak ngelawak. Oh iya, Kagak bener semua ya. anak pelawak ngelawak bang. Iya juga ya, anaknya Parto. Gak ngelawak. Oh iya, Jarwo Kuat. Ada cewek cakep. Kagak ngelawak juga bang. Iya bener, kagak ada yang ngelawak malah ya. Iya, anak Haji Bolot juga nggak ngelawak. Oh iya. Bener. Ya kan, kalau bapak lu pelawak nih, kayaknya lu belum tentu jadi pelawak. Oh, iya. Jadi penyanyi kayaknya. Lu kan pernah nyanyi bareng Marshanda. Nah, Juara 1 kan. iya kocak deh itu. Kenapa bang? Hah? Umur berapa? SD itu gak, umur berapa ya? SD kelas 5 apa kelas 4 tuh gue lupa dah. Berarti suara lu bagus bang. Lah, lu kayak elah masa. Cuma lagi gue tinggal sih suara penyanyi gue lagi gue Buat tinggal. pilkada nanti ya. Iya. Ilah, suara bagus. Buset, set. Menang waktu SD. Menang lawan ya sebenarnya terjemput antar apa ya? Kabupaten. Bukan Kecamatan, dong. Iya, sekolah. antar Kota Madya, Jakarta Timur, Jakarta Pusat itu tuh. Jadi kan disaringnya dari kelurahan kan, ikut terus tingkat kecamatan, tingkat Jakarta Timur. Nah pas tingkat DKI-nya gue ngewakilin Jakarta Timur. Ada tiga peserta lah, tiga murid, 3 siswa. Nah terus ada dari Jakarta Pusat, ada berapa gitu. Itu posisinya gue menang. Juara. Terus pas kelar pengumuman, wartawan udah rame banget kan. Kita kan bawa piala. Buset, bisa ini gue masuk majalah-majalah pendidikan gitu maksud gue. Pada ngerubungin Marshanda. Ternyata kata gue, buset yang juara gue ini. Gue udah gini-ginin piala ke wartawan. Juara loh saya gitu. Lu dilewatin. Karena Marshanda waktu itu lagi film. Iya, Sinetron Bidadari. Iya. Gitu lagi terkenalnya dia. Gue juga kaget itu. Marshanda ikut lomba nyanyi, bisa deh. Bisa dia. Bisa kan juara 2 kan dia. Gue lupa dah dia juara berapa dah pokoknya. Gue lupa pokoknya dia yang diwawancarain tuh waktu itu. Lu gak masuk majalah tuh? Agak masuk gue. Itu gue inget banget, gue nyari majalah. Kan dulu ada majalah-majalah pendidikan nih kan. Majalah di sekolah tuh suka ada tuh dikirimin gitu majalah apa namanya, majalah Gemak apa. Jadi dikirimin ke sekolah-sekolah. Gue nyari sampai berapa edisi gitu. Minggu depannya setelah gue juara, buset. Adanya foto Marshanda aja udah itu. Gimana cara membagi waktu syuting dengan sekolah gitu-gitu. Ya elah kata gue juga ngebagi waktu latihan nyanyi sama sekolah sama main nggak ditanya, nggak menarik banget tapi. Kan lu nggak sinetron, jadi rada dikit ngebaginya. Kalau Marshanda kan sinetron bang, padet. Jadi. Hey Marshanda. Wes. Apa lu? Negor doang, hehe doang. Negor doang saya halo. Tapi pas udah gede udah ketemu bang. Belum, itu dia. Padahal circle-nya udah deket banget kan. Dia udah main induk gajah, udah main apa sama teman-teman komik. Nah, gue tuh belum ada kesempatan ketemunya gitu. Padahal kan bukannya lu scriptwriter yang belakang-belakang lah iya, nulis komedi gitu. belum ketemu sama dia, kerja bareng tuh belum sempet gitu. Makanya gue pengen banget itu, gue menantikan momen itu gue bisa kerja bareng sama dia. Gue udah minta padahal tiap ada skrip apa ini pemainnya harus Marshanda gitu. Gue udah sering bilang begitu. Emang ngapa lu kalau mau ketemu mau ngapain? Hah? Emang mau ngapain lu kalau ketemu? Lu inget gak dulu Marshanda? Lu tuh pernah kalah dari gue sampai lu bikin video-video itu.
Itu bukan karena lu Oh, dah bukan itu. ya? Kirain. Itu mah udah gede. Gue pikir dia kepikiran sampai itu. Lah harusnya kan lu yang kepikiran. Kok dia yang kepikiran, dia diwawancara lu kagak. Lu yang kepikiran, harusnya lu yang bikin video itu bang. Harusnya gue yang kocak ya. Ya Allah, gitu dah, itu seru dulu. Emang lu backgroundnya penyanyi ya bang dari kecil? Kagak, gue juga kagak sengaja gak. Lomba nyanyi itu kagak sengaja. Jadi gue, itu kan nama lombanya itu PSSD. Sekarang tuh FLS 2N. Kalau dulu PSSD, Pekan Seni Sekolah Dasar gitu. Nah gue tuh dikirimnya lomba puisi ceritanya. Oke. Kan itu kan ada proses latihan. Nah yang lomba nyanyi itu kan cowok satu cewek satu. Nah itu yang dipilih tuh ya udah dah yang jelas ini mah yang buat lomba nyanyi mah udah pasti orang Batak gitu. Udah Karena tuh. suaranya pasti iya, bagus. karena suaranya pasti bagus. Orang Batak mah terjamin. Jadi dipilih lah dia. Gua latihan puisi, kelar latihan puisi, bokap gua ngelatih nyanyi. Nah bokap gue yang ngelatih. Nah gue suka ngintilin, suka bolos bokap lu kelas. tuh ini guru Guru seni. seni. Iya. Oke. Nah gue suka ngintilin latihan sampai bolos kelas, latihan nyanyi. Padahal gue nggak lomba nyanyi kan. Jadi gue suka ngapalin, suka ikut-ikut nyanyi di pinggir gitu-gitu. Nah Di terus pinggir. iya Kayak anak yang main PS tapi nggak punya PS. iya bener yang dikasih stick tapi kagak kecolok gitu ya kayak begitu-gitu. Gue di pinggir aja gitu kan. Terus ini kelas 4 atau kelas 5 dah gue lupa. Nah pas ceritanya lomba puisi nih gue hari ini. Lomba nyanyinya besok. Pas lomba puisi selesai balik sekolah. Nah besok pas lomba nyanyi bokapku tiba-tiba ngide ngomong ke panitia, Pak ini boleh nggak saya daftar satu lagi anak nih kesian banget dia pengen banget katanya ikut lomba ini katanya gitu. Padahal lu nggak pengen. Gue juga nggak tahu, gue di rumah bokap gue di venue kan, di venue lomba. Definisi bapak nyariin anak kerjaan ini. Wah lah bener juga ya. Iya deh, bisa nggak ini masalah umur dirubah-rubah nih kata bokap. Oh belum Kata cukup bokap gua. umur itu tadi. Lu mau ke sono kan arahnya lu. Enggak bang. Oh Cuman- enggak, tadi cuman nanya begitu. Iya gue terusin. Ya bokap gue ngotot lah gitu nih bisa nggak gitu. Karena gue juga nggak tahu ya. Kebetulan panitianya om lu. Ice. Nanya doang ini ya bang. Allah. Kan ada sejarahnya begitu. Tadi nggak mau diterusin, sekarang lu yang nerusin Mega, ya ampun. Terus gimana caranya bisa lolos, lu bisa masuk? Ya udah akhirnya iya deh gitu panitianya ngalah lah gitu. Ya udah ini tapi waiting list gitu cadangan ya buat cadangan. Bokap gue langsung berangkat ngelihat kan dia kan harus ngiringin murid yang lomba kan yang udah dikirim aslinya. Ini masih sempet nih gue jemput Yuda gitu. Dia berangkat jemput gue lomba di Duren Sawit waktu itu di GOR. Kalau nggak salah ya gue lupa deh. Jemput gue lagi main bola. Kan gue masuk siang, itu pagi-pagi gue lagi main bola masih pakai baju sekolah yang kemarin gue lomba puisi. Orang di sini masih ada puisinya gitu kan. Makanya nggak gue pakai lagi buat sekolah, orang kotor. Terus? Bohong. Bohong. Gue lagi main bola masih pakai baju sekolah kemarin. Terus bokap gue nyariin ke rumah kagak ada, di lapangan kali. Akhirnya jemput ke lapangan langsung. Yaudah ikut bapak, cepetan mandi, cepetan ganti baju. Lah mau ngapain? Udah ayo ikut gitu. Akhirnya gue ikut lah naik taksi berangkat ke Duren Sawit. Nyampe sono ngapain sih? Kata gue. Ini mau lomba nyanyi. Astagfirullahaladzim. Lah kan udah kagak pernah latihan gitu. Udah pokoknya bapak percaya gitu sama bokap gue ngomong gitu. Gue bilang lah udah kagak hafal ininya lagunya gitu. Di ini nama dia. Di robek inian fotokopian liriknya, dilipet taruh kantong, dilipet sampai kecil banget gitu, gue sampai susah nyarinya. Terus kalau nggak hafal buka aja liriknya, udah ini mah kamu manggung aja tampil aja gitu kata bokap gue. Nah terus akhirnya gue peserta terakhir tuh dapat slot. Dia udah ngiringin yang peserta yang harusnya. Enggak apa-apa bang, lanjut aja. Gue kira emang jadwalnya minum Enggak gitu. ada jadwal. Oh enggak ada. Enggak ada yang harus minum jam segini, Ya, detik segini. tahu nggak kan ada. lu hostnya, gue mah bintang yaudah. tamu, lu minum ya gue minum. Kalau haus minum aja. Ya gue kira maksudnya Yeah. emang ada.
Terus udah dia udah ngiringin peserta itu 2 yang harusnya dikirim, baru akhirnya giliran gua. Nah pas gua sumpah gua kagak hafal, tiba-tiba ngeblank Nyanyi semua. apa waktu itu? Gua lupa lagu wajib nasional gitu. Cuma gua lupa lagu apa. Gua kagak hafal ceritanya. Terus muka gua tuh merah gitu karena grogi kan, orang gua kagak pernah tampil nyanyi. Terus ini tuh di pikiran gue ini buka apa enggak gitu. Bokap gue mau udah percaya aja ngiringin aja. Cuma gue jadi kayak ini pengen nangis gitu. Gue kayak pengen nangis karena gue nggak bisa. Nggak hafal lirik. Iya gue nggak hafal lirik. Jadi gue nyanyi itu sambil kayak pengen nangis banget gitu. Pas pengumuman pas pengumuman lomba hari itunya puisi gue dapet juara harapan 1. Nyanyi gue juara 2. Kagak pernah latihan lah. Yang bukan juara 1 lu, enggak, juara 2. di Jakarta Timur itu tingkat Jakarta Timur. Itu gue juara 2. Terus yang peserta yang aslinya dikirim kagak ada yang juara. Kaget jadi pas pulang-pulang ke sekolah kita dapat 2 piala gitu. Ini 1 lomba puisi, 1 lomba nyanyi. Dua-duanya lu. Iya, guru-guru, siapa yang lomba nyanyi, siapa yang dapat juara? Ini Yuda juga. Lah, kok bisa ikut kata ya bisa lah, orang kita acak-acak peraturan ya. Orang dalam ini. Iya, enggak, pokoknya itu jadi kalau menurut si pelatih kungfu. Kenapa kungfu bang? Bukan, pelatih apa? Seni nyanyi. Iya, pelatih nyanyi yang pada waktu itu nonton gua itu muji-muji ke guanya. Oh, keren banget penghayatannya. Ih, karena pengen nangis. Padahal kagak hafal lirik. Astaga, mantep itu. Strategi yang bagus sih bang. Strategi gitu. Berarti kalau ngirim anak lomba nyanyi yang kagak mau, Iya, biar dia kagak pengen mau, nangis, bener. dikira penghayatan. Gitu. Juara 2 tuh. Dapat duit. Dapat duit, tapi buat ongkos taksi itu. Dari situ lu kebuka jalan buat lomba-lomba Lomba nyanyi. nyanyi jadinya. Gue baru sadar akhirnya ternyata bokap gue tuh ngelihat gue punya bakat nyanyi, tapi gue nggak pernah explore, gue nggak pernah pede buat tampil buat nyanyi gitu. Ternyata bokap gue tuh yang ngelihat potensi itu gitu, dan dipaksain pada waktu itu. Oh ternyata gue punya potensi buat nyanyi. Akhirnya udah lomba-lomba nyanyi terus dari situ. Udah jadwal minum lagi belum? Bebas. Kalau mau minum bang. Gitu gak? Iya bang. Tapi itu lu salah lirik nggak? Apa cuman penghayatan doang? Wah lupa gue bener. Kalau kata bokap gue sih mulus. Kagak ada yang salah. Nggak ada yang salah liriknya. Tapi lu nggak tahu. Nggak tahu gue, ya udah. Seucap-ucapnya lu aja. Tanpa lu lihat yang di kantong itu. Iya, cuma udah pengen nangis kan gitu. Allah, kalau ingat masa lalu, ya ampun. Sekarang lu kan udah lumayan gede nih bang. Udah pasti lah ya. Udah om-om gini, udah bapak-bapak. Si monyet kesono. Kok lu nggak terusin nyanyi bang? Nah itu karena apa ya? Karena gue ternyata nemuin sesuatu yang lebih gue seneng aja. Stand up ini. Iya, komedi. Ternyata gue segitu senengnya sama komedi. Mungkin hasrat pengen jadi penyanyinya tetap ada gitu. Gue kalau tiap mandi tetap berasa Afgan gue sampai sekarang. Iya, lu tahu dah. Gue kalau kalau mandi nyanyi, kerjaannya di kamar nyanyi gitu. Gue tetap ngerasa ada ininya, ada yang kayaknya tetap harus gua kejar nih mimpi ini, tapi enggak gimana banget gitu sebenarnya. Cuma kayak ngelihat Yono pada bikin lagu, pada nyanyi, Hipsi, Jawin pada, ya Allah gue penyanyi gitu dulunya, pengen juga gitu. Kenapa nggak dimulai bang? Belum kegerak aja kali, emang nggak tahu ya. Gue tuh ngerasa hidup mah kayak ya emang ada plot-plotnya gitu. Kayaknya emang belum ngeplot ke situ aja gitu. Belum. Mungkin ada ntar, nggak tahu kapan gitu. Mungkin ya, gue juga nggak tahu. Atau kalau emang pun nggak kesampean sama sekali, ya udah nggak apa-apa juga. Emang Betawi banget sih prinsipnya. Biar Apaan sih? orang dulu pada ntar udah iya. pada naik nih baru kita kenapa malah. Gua nggak ini ya. Kenapa gua nggak mulai dari dulu ya langsung gitu. Alah. Sayang kan bang potensialnya. Sama siapa?
Lu potensial Sayang sama gue lu. potensi lu kan juga Ngomong lah guru dari musik kan bang, Sempet. guru-guru iya kan, Iya. Nah drum, itu. piano gitu-gitu Iya, kan, vokal juga. vokal. Iya. Cuma itu kan apa ya, karena seneng berbagi ilmu aja gitu dulu mah. Iya, tahu sih seneng berbagi. Soalnya guru kan gajinya kita tahu sendiri ya. Kalau Iyalah. ngejar duit nggak mungkin. Kagak mungkin. Sebulan 1 juta. Buat apa? Buat apa? Iya. Lumayan sih bang. Kalau lu ngajarnya 5 kali Apanya? 5 tempat kan jadi 5 juta. Si bisa tuh begitu. Emang nggak bisa ya? Boro-boro Mega. Bukannya guru ada yang Orang ngajar? lu dikurung di ruang guru. Kan Iya. lu gak ada jadwal, lu tetap harus di ruang guru ngegosip bareng-bareng. Iya. Ih bahaya banget ngomongin guru ngegosip. Enggak, guru ini ya apa Shaolin, guru apa ya? Adalah pokoknya. Susah kan nyapu sendiri. Biar aja gua antepin itu. Dikat Nggak usah aja dah. dipotong, nggak usah. Sekarang udah nyaman nih bang jadi stand up komedian. Nyaman banget. Gua Komik iya. Betawi. Iya, gua segitunya sama stand up, nggak tahu. Walaupun Suci gagal, Iya. tapi tetap cinta lo sama stand up. Iya, nggak tahu ya, gue juga nggak tahu. Kayaknya memang ada beberapa kali gitu gua nge-switch ya, apa gua kerja kantoran, apa gua ngapain gitu, karena bukan beberapa kali, sering banget gitu gagal tuh kayaknya ya udah biasa banget gitu gua ikut Suci 5 gagal, ikut Suci 1 gagal, Suci 8 gagal gitu. Nggak nyampe jauh gitu perjalanan, tapi ya gimana gitu, ternyata emang jalan rezekinya sih gak, emang mungkin kesini gitu garisnya, ya udah kita nikmatin aja. Emang yang berhasil sih lu nulisin orang sih bang. Nah itu akhirnya ternyata kebuka jalan lainnya, mungkin bukan di depan layarnya tapi masih di apa namanya, lingkup yang sama. masih di circle itu juga gitu. Oh ternyata ada loh opsi lain untuk lo istilahnya nyari duit tapi Tetap jadi komedian. betul gitu. Ternyata gitu, keran rezekinya tuh kebukanya begitu gitu. Gue juga nggak gue nyangka juga bakal begitu sebenarnya. Makanya pas udah mulai lu nyangka udah ada duitnya nih, baru lu berani nikah tuh. Lebujuk, maksud lu apaan? Iya itu? kan waktu Maksudnya kemarin dulu. lah dulu kan kagak jadi Gue juga 2015 kan pengen nikah. kan kagak jadi. Ya kan bukan karena nggak punya duit. Astaga. Kan emang kagak jelas masa depannya, jujur aja dulu mah belum jelas bang ya kan. Sekarang kan udah jelas kan buktinya, Ya Allah. direstuin itu. Iya tapi itu maksudnya ya udah itu aja, gue tuh ngerasa itu emang udah jalannya aja. Oh gue waktunya menikah tuh di tahun segitu gitu, emang udah waktunya, emang udah jalannya ketemunya sama itu apa namanya di tahun segitu, di umur segitu. Jadi ya udah gitu, gue mah ngejalanin apa yang emang gue tuh ngerasa kita tuh wayang gitu gak. Gue tuh ngerasa sampai sekarang kita tuh cuma wayang aja. Berarti ada yang ngegerakin. Iya gitu, makanya gue cuma Siapa yang ngegerakin kita bang? ya Allah lah maksudnya. Tapi kan sih? kalau wayang kan terserah dalangnya bang. Kalau manusia kan masih punya pilihan bang. Iya, tapi kita tuh bisa komunikasi gitu, gue ngerasanya. Kita Sama tuh masih, dalangnya. Iya, masih bisa lah ini jalan ceritanya kesiniin gitu. Kalau nggak bisa ya udah kita ikut gitu. Lagi dimainin lakonnya kayak apa ya kita nurut aja. Cuma kayak ada momen-momen diskusinya gitu, gue ngerasanya. Boleh lah ini sekali gitu. Gue sih ngerasanya. Nggak tahu ya. Berarti orang-orang yang ke kriminal, orang-orang yang maling. Ya nggak tahu, itu makan prinsip gue, jangan lu sama-samain sama orang lain lah, gue nggak tahu kalau orang. Emang
jangan-jangan ini dia digerakin. Ya nggak Takutnya tahu, gitu. gue nggak tahu ini mah prinsip gue ngerasanya lu jangan lu ngelebarin ngerasanya kemana-mana lah. Oke, lu ngerasanya gitu. Iya. Lu ngerasa lu udah. Ntar lu ngerasa kenapa ini ada yang perannya begini, ada yang peran. Ini nggak tahu gue juga. Ini mah gue ngerasanya, lu jangan kemana-mana dah. Iya, soalnya kalau itu kan prinsip lu ya. Jangan-jangan kita tuh cuman wayang, berarti Iya. ada yang ngegerakin kan. Iya, gua. Ada dalangnya. Iya. Terus kita bisa diskusi kan. Iya. Berarti kalau dalangnya pengen kita jadi apa, kita masih bisa nego dong. Iya. Kalau gue ngerasanya gitu. Karena ya itu tadi gitu. Gue ngerasa semua kegagalan yang dulu pernah ada dan terjadi. Asoy. Kok Asoy sendiri? Kan harusnya gua yang ngomong bang Asoy gitu. Kenapa Asoy sendiri? Iya, kegagalan itu tuh apa namanya ya? Ngebuka cabang jalan yang lain gitu. Ngebuka ini tuh lu belum kesini nih gitu. Lu tuh kudunya kesini gitu. Oh, kayak Benteng Takeshi. Lah Allah. Ada kan pintu-pintu Ada bang? algojonya kalau begitu gak? Enggak, bukan Buset, kalau misalnya algojonya. salah pintu kita diceburin. Pintu yang nggak kebuka kan akhirnya kita nyari yang ke sebelahnya, sebelahnya sampai kita nemu jalan kan. Iya gitu dah, gitu. Jadi pintunya tuh ada, cuma kita nggak ngelihat aja gitu. Bener, cuma dikasih taunya gitu. Nih bukan pintu lu gitu, yang ini kali pintu. Oh gitu, gua ngerasanya gua nggak tahu kalau orang mah gak. Lu jawab dong kalau gua. Tapi setelah lu ntar gue jawab lu nggak mau dikemana-manain. Ntar gue pusing sendiri nih. Tapi setelah menikah ada gak bang rezeki-rezeki yang dulu kita sering ngobrolin kayaknya hidup gini-gini aja. Wah, kacau. Setelah nikah gimana bang? Kacau, lu ngerasa nggak setelah nikah? Kan 3 bulan setahun doang gue nikah. Kan gak selama lu bang. Gak ngerasa gue. Gak ngerasa. Kacau. Kalau gue ngerasa, oh begini ya. Ternyata emang rezeki nikah. Dulu tuh gue inget banget. Ini sering banget kalau lu tahu komik ayah kita semua. Ayah Rahman. Bener. Dia kan sering banget bilang, nikah deh lu, kawin deh lu gitu. Kalau lu ngerasa hidup lu gini-gini aja. Mungkin secara logika kan, lah kita belum punya apa-apa, masa main nikah-nikah aja. Cuma ternyata emang ada rezeki bini, rezeki anak, rezeki orang tua yang dititipinnya lewat kita gitu setelah nikah. Gue nggak tahu ya secara logikanya gitu kayak mungkin ketika kita nikah anjing udah ada anak orang nih yang kita biayain gitu. Jadi kitanya juga jadi ngebut gitu. Jadi nggak bisa diem, harus ini harus itu gitu, nyari peluang sebanyak mungkin jadinya begitu gitu secara logika. Cuma ya Ada push buat iya adrenalin kita meong bergerak. dong kalau push. Hah? Meong. Bukan yang itu. Push yang mana? Ada dorongan buat lu bergerak terus. Benar, jadinya kayak gitu karena kita bangun, buset anak orang gitu. Buset ini anak orang. Kenapa pada nitip ke gue? Sono Lu ini nikahin berapa orang sih? Gue mana sih? Salah kamar gitu. Satu. Lagi bang. Ditagi. Masa ditagi orang nyeletuk ditagi sih gak? Buset. Jadi kayak itu yang bikin lu semangat ya? Iya, gue gak tahu ya. Tapi emang itu beneran kejadian gitu ke gue. Gue sampai makasih gitu sama Bang Rahman, sama Ayah Rahman. Makasih bang gitu karena lu udah bayaran kopi gue waktu itu nongkrong. Gua kira karena nasihat disuruh nikah. Iya, terus ya akhirnya apa ya? Gue juga jadi oh ya udah ini tanggung jawab gitu, beban bukan gue anggap sebagai beban tapi sebagai tanggung jawab gitu akhirnya buat menerima titipan rezeki itu lewat gue gitu. Berarti kan gue harus nyari juga di mana sih lu naruh rezekinya gitu. Iya. Kayak gitu dah. Jemput rezekinya. Gitu-gitu Kayak dulu single, lu punya beat biru. bener. Pas nikah dapat Suzuki Swift. Ah, Iya, anjay. itu. Punya anak 1 dapat apalagi itu biasanya ada lagi ntar anak 2 ada lagi Itu gitu. Swift itu anak. Oh, punya anak Rezeki 1 dapat anak. Swift. Keren. Iya, Kan nambah makanya. lagi, Bang. Ini insya Allah dan ntar pengen. Gak tahu deh kita mah
tergantung yang murah dan yang mana. Tapi kalau anak gue ngerasain walaupun menikah enggak ya. Kalau anak ngerasain. Dulu waktu anak 1 masih naik angkot. Beneran bang ngerasain. Anak 2 punya motor. Anak 2 naik angkot misa. 2 angkot. Sini naik lalam. Nggak ngerasain lah yang gitu-gitu. Rezeki anak emang nggak, walaupun orang bilang kadang banyak rezeki, tapi yang kebanyakan yang ngomong gitu rezekinya biasa-biasa aja, nggak banyak amat, karena nggak bergerak aja menurut gue ya. Iya, nah itu ya gue nggak tahu lah ya kalau yang kayak gitu-gitu ya, maksudnya ini mah kan kalau yang kita rasain gitu ternyata emang ada gitu rezeki yang dibilang rezeki nikah, rezeki anak ya emang ada gitu, buktinya emang ada. Iya, kita tapi rasain. sama kepala keluarganya juga digerakin gitu. Iya, karena ada usahain. tanggung jawab nih. Jadi makin giat. Iya. Ya, dari situlah datangnya kan. Iya benar. Nggak kayak orang-orang yang bilang banyak anak banyak rezeki, udah dia kerjanya bikin anak doang ya, kagak bakalan turun dari langit lah rezeki. Oh gitu laki lu. Kagak jadi nanya. Bang jangan langsung ke situ-situ laki gua bang, kagak ada. Iya kagak, gue cuma nanya. Kagak ada. Bapak gua iya. Wes. Bapak gua banyak anak banyak rezeki, tapi dia kagak ngapa-ngapain, mancing. Wes, udah kejauhan enggak? Jauhan enggak, tarik lagi. Aman. Kagak nonton dia. Gua share ke bapak lu. Gua share ke bapak lu. Salam ya bang buat bapak ya. Bapak lu. Bapak lu. Apa sih? Bapak kan duda kan sekarang kan. Iya, lu mau gak? Kagak. Nanya doang. Masa gue jadi matiin lu bang? Ya gak apa-apa. Lu manggil gue mama, Ya mau? gak apa-apa, gue mah santai kali. Buset dah, yang penting akur. Buset, ntar lagi comblang ini beneran. Dapat rumah di Condet gue. Warisan gue usir-usirin semua orang. Sialan. Lah kan bini-bini muda begitu ya, biasanya ngabisin harta doang. Nah kalau nikah sama orang tuh begitu bang. Jujur bang, gue pengen cerita dikit bang. Apa? Allah tuh kalau mau ngasih sesuatu tuh, ini yang gue rasain ya, biasanya ngasih sinyal dulu. Bener. Kayak tahun Bener. kemarin gue tuh FVP gue isinya Mekah, Madinah, Wah, Mekah, Madinah. anjir. Tiba-tiba gue dapet gratis umroh bang, Masya Allah, tabarakallah. Dan jujur akhir-akhir ini bang, FVP gue Dihun bang. Masya Allah, ini mah Ini siapa? Dihun bang, duda Korea, tau gak lu bang? Allah, duduk Korea. Gue yakin ini sinyal Wah. dari Allah bang. Sinyal kalau ternyata yang buhun, yang ternyata buhun tahun depan. Dihun war-war. bang, Dihun. Ya apa? Itu sinyal bang kayaknya ya bang. FVP gue kemarin FVP gue Mekah Madinah gratis umroh, mas sekarang FVP gue Dihun kagak jadi istri Dihun bang. Ya nggak langsung ke sono lah, nggak langsung intinya bang. ya masa dia duda nih anak 3, gue janda, udah itu mah sinyal dari Allah bang. Ya Allah, kepedean ya Allah yang ini kejauhan. Lu ada WA nya nggak? Aneh. Ya Allah ganteng banget bang, family man, ngurus anak 3 sendirian lah. Lu bisa gak bang? Ya elah, Popon juga bisa ono ngurus anak sendirian mah. Bininya kerja, dia ngurus anak, jemput, anter segala macem. Bisa Dihun yang jauh-jauh. Deket orang Indonesia, dia udah jadi WNI. Oh iya, beneran. Iya, lu emang gak lewat FVP lu ya? Agak. Ya ngapain? Yang enggak. FVP lu isinya apa kira-kira ini? PP gua, ya elah, jangan dah. MotoGP ya, MotoGP ya FVP lu ya? Iya, gua mah gitu-gitu doang. Masih begitu ya? Lu masih nontonin MotoGP? Bang? Masih lah. Lu pernah gak langsung datang? Udah gua ke Mandalika tahun kemarin. Yang ada inian, Apaan? pawang hujan? Bukan, itu kan yang pertama, season pertama. Gue yang tahun kemarin 2024. Tahun ini tuh hampir gua ke Malaysia juga, tapi enggak. Buat nonton MotoGP? Iya, tapi enggak jadi. Hobi? Iya. Gak jadi Mas, karena jangan ngobrol aja, ini lagi ada yang syuting. Mas, kalau syuting di luar, cari studio lain. Orang kita lagi syuting ngobrol, lu ngobrol juga. Ntar, wey, makin dilanjutin. Hah? sekarang Bang Yuda kemana-mana udah pakai inian. Apa? Ajudan. Uset ini. TNI ya. kan itu? Iya. Masya Allah. Iya. Gokil. Distupirin TNI. Lu pakai ini nggak?
Totot wop nggak? Wah enggak lah, kan lagi nggak boleh. Lagi nggak boleh. Iya. Kalau boleh lu pakai pakai mulut tapi totot. Pakai kita pernah masang ya. Beneran bang? Kak. Murah nggak sih masang? Oh lu pernah masang? Iya no. Mobilnya dia. Biar apa bang? Hah? Biar bisa. Kagak, maksudnya kalau mau pakai strobo, pakai totot wok mantes gitu. Lain mobil XL7 orang juga males minggirnya. Gitu totot wok gitu. Lihat XL7 apaan sih? Ketahuan buat aksesoris pinggir jalan itu mah strobonya. Gue mau Ketahuan bohongnya. Gue mau pasang ini speaker Speaker yang apa? tukang parabot. Tahu gak lu bang? Biar apa sih? Jadi gue kalau naik mobil nih suka ada orang gak jelas bang, nyalip kagak jelas, ini kagak. Gue sering keserempet. Terus? Gue pengen pakai itu karena gue nggak suka ngedumel orangnya nggak denger. Ya ngapain? Misalnya lu ada mobil lewat, lu keserempet terus lu teriak parabot. Ngapain? Bukan teriak parabot. Ya gue teriak ngomelin lah. Orang juga oh buat ngomel. Iya soalnya Gue gue pikir lu teriaknya tetep parabot. kagak lah, gue kan kagak dagang di situ. Emang lagi lewat. Itu bang, karena kalau ngedumel orang yang nggak denger kesel bang. Oh. Gue pengen dia denger, jadi pasang aja speaker. Ya kan kedengeran semua orang jadinya. Nggak apa-apa. Ya orang kan kaget ya tiba-tiba lu itu terus. Gitu. Kagak usah ya? Iya Kagak nggak perlu usah ya? lah. Samperin kalau kayak gitu, palang langsung. Kayak gitu nggak berani Mobil gue. ya. Hah? Kagak berani. Lah. Gimana sih mobil lu apa? LCGC. Ya, kocak sigra ya. Caila. Lah, samanya harus berani kalau itu mobil-mobil pemberani. Mobil pemberani. Yang bawa siapa? Kalau gue yang bawa jadi penakut mobilnya. Tapi mobil lu bang, itu idaman gue bang, Suzuki Swift. Iya gue juga itu, cuma gue waktu itu ini putih, yang warna putih. Hitam gue hitam. Lu dapet itu susah kan nyarinya bang? Susah kan nyari, ada yang bengong malah. Maling lu, begal mobil itu. Susah tau bang nyarinya. yang putih susah banget gak? Rare yang putih tuh, yang putih aduh susah dah. Udah gitu harganya di atas dari harga-harga yang warna-warna yang Lain. biasa. Iya. Yang putih, gue solawatin yang putih waktu itu. Iya bener dah. Bahasanya udah beda bro. Iya kacau. Gue pokoknya dulu tuh gue inget banget, lagi naik motor kan, gue sempet tinggal di Cilengsi kan. Naik motor ke Jakarta, ada Swift putih gue pegang. Itu beat biru tuh masih. Iya. Beat biru. Ada Swift putih gue pegang. Kebawa gue pegang. Tempat kerjanya Pak, saya terlalu nempel ini. Tapi itu percaya lu bang yang gitu-gitu bang? Apa? Solawatin dulu terus dapat. Percaya lu begitu? Iya percaya, doain gitu. Pokoknya doa aja. Pokoknya kita kalau punya pengenan minta aja udah gitu. Nggak tahu kapan dikasihnya. Atau kayak mungkin nggak kesampaian tapi dapetnya ternyata lebih baik gitu-gitu. Gue percayanya gak gitu-gitu dah. Mantep dah. Apa yang udah lu dapet dari sering kayak gitu bang? Wah banyak banget dah gue ngerasanya. Tak terhingga ya? Iya banyak banget. Termasuk salah satu yang selalu gue minta tuh ketenangan gitu, apa ya, punya circle yang enggak terlalu ngusik gitu. Gue tuh dari dulu doa gue tuh selalu itu. Akhirnya itu gue dapet teman-teman yang menyenangkan, dapet temen nongkrong yang selalu happy, yang satu frekuensi, dapet istri juga yang segitu pengertiannya, punya anak juga sekarang yang serba kocak gitu, punya bokap juga yang selalu, pokoknya itu tuh yang selalu gue minta gitu. Itu gila sih, gue nggak tahu ya kalau itu doa sampai nggak kekabul gitu, gue kayaknya stres banget dah, karena itu yang selalu gue minta gitu tiap doa gue. Terus saya mau doa dulu. Lagi doa apa tuh? Capek banget ya ngobrol. Minum dulu ngopi. Iya. Bisa lagi doa biar studio ini jadi milik saya. Disolawatin bang kita ini ya Allah. Tapi hostnya tetap saya. Iya, kita lah.
Tetap saya bang. Iya. Kita berdua bisa gak? Asli apa-apa yang didoain tuh datangnya tuh kalau nggak seperti yang kita mau lebih baik dari Iya, yang lu kita gitu mau. gak? Ngerasa gak? Iya gak sih? Umroh bang yang paling mantep bang. Lu itu yang gua ini sih gak pas lihat postingan lu umroh gua, ya Allah Mega sampai Giveaway bang, gue dapet giveaway. iya, gua tuh sampai anjir, gua kan tahu ya lu dulunya kan jauh banget dari agama kan. Dan dibuka di sini bang. Gue tuh udah masuk AI, komedian paling religius bang, nomor 4. Ih lu mau jangan buka-buka. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya gue tuh tahu lu apa ya? Enggak, gue beneran. Lu tuh rajin sholat gitu. Lu di rumah gue juga dulu kan sholat mulu gitu. Belum waktunya aja lu sholat mulu. Sholat apa sih gak? Lagi belajar bang gitu kan. Yeah. Jadi emang kayak gue tau lah hidup lu tuh pahitnya seapa gitu. Terus sampai akhirnya bisa ke Baitullah tuh kayak gue nangis gak waktu itu gak? Karena cuma pegang cenggok di rekening gue. Ya Allah, 1.500 sisa ini. Kirain nangis terharu. Ya Allah, saya udah Gak, husnuzon. gue nangis beneran pas lu umroh. Terus gue cerita ke bini gue si Mega umroh gitu. Kapan ya kita ke sono gitu. Amin, Si Mega ntar aja lagi. udah nyampe sono gitu. Aduh, gue jadi pengen. Amin lah bang, ntar Amin, lagi amin ya nyampe. Allah, amin. Ya itu kan apa ya, panggilan gitu. Kita nggak bisa maksa-maksain juga gitu ke sono kalau emang belum rezekinya, waktunya. Bahkan bokap gue tuh selalu bilang kalau emang ada rezeki sebelum mikirin umroh, mikirin lu haji, pikirin dulu sekitar lu masih ada yang makannya susah apa enggak. Kalau itu udah ke apa namanya? udah Cover. Banyak. Ngeblank. kayak ada yang lewat gitu. Tadi gue lagi ngomong ganggu aja ya, kacau juga nih. Nggak ada yang lewat. Iya, kalau itu udah baru kita sendiri gitu. Mungkin ya udah, mungkin berarti emang perannya lagi kayak gitu kali gitu sekarang. Udah gitu. Insya Allah dah, amin. Amin. Gue Mudah-mudahan. juga orang gila itu bang. Gue Apa di yang tembok nih gini. Gue ngebayangin itu dinding Ka'bah aja gue di Oh tembok. iya. Ya Allah pengen itu setiap Oh, mau sampai tidur tuh segitunya? bang. Iya. Sampai segitunya. Iya karena gue mau balas dendam bang. Balas dendam? Karena dosa gue kan udah terlalu banyak yang gak bisa terlalu banyak bang. Tapi gue percaya janji Allah kan. Betul. Janji Allah kan setiap yang kesana minta ampun diampunin. Terus Iya. sholat di sini dapat Iya. pahala ini. Gue tuh pengen ngincer kalau kesannya bisa ngapus dosa-dosa gue. Gue pengen dah kesana gitu. Tapi berarti emang lu pengenin banget, itu berapa lama lu kayak Pengenin gitu? banget. Jadi emak gue sakit dulu bang, nyokap. Gue udah niat nih, udah gue nabung, nyokap Oh, sakit. tahu gue, iya. Akhirnya habis Iya. jual, Iya. nyokap meninggal. Iya, bukan nyokap gua. Motor kejual, lu tau gak sih motor X-Ray Tahu. yang itu motor Iya. pertama gua. Iya. Itu kejual, nyokap sakit. Yang lu ngumpet-ngumpet kan? di telepon dealer. Iya itu Oh, yang dealer lu nunggak ke 2 rumah gua. bulan. Iya itu. Itu bangan akhirnya lunas terus udah turun BPKB lah. Kejual bang, nyokap sakit. Terus gua kayak ya Allah ikhlas deh kalau emang buat yang terbaik aja lah Iya, buat nyokap lah. iya, Saya buat nggak orang tua. Iya. minta kembalian apa-apa. Yang penting nyokap sehat. Ternyata qadarullah meninggal. Nah setelah meninggal itu bang yang tiba-tiba umroh dapat mobil, dapat ini. Itu yang kayak balesannya berkali-kali lipat. Iya. Kayaknya gue kesekip. Ternyata gue minta ampun, sholat tobat, ini segala macem. Tapi mama gue nggak ini. Aduh. Sama mama gue lupa. Gue cuman ma mau makan apa, ma mau ini apa. Padahal gue nggak ngurusin dia gitu. Kayak ngerawatin dia. Tapi alhamdulillah gue dapet bang momen dia sakit, gue mandiin, gue nyuapin. Ya, terakhir-terakhirnya itu ya? Terakhir gue dapet. Itu doang momen yang bisa gue banggakan dalam hidup. Oh gue sama Walaupun mungkin nggak lunas lah gitu sama Iya. pengorbanan nyokap ke lu gitu loh ya. Tapi gue ada yang gue senengin karena masa akhirnya dia itu ada di gue gitu. Jadi gue nggak terlalu
gue terlalu banyak waktu yang udah gue buang-buang, kayak cabut dari rumah, mabok-mabok gitu, bikin mak gue nangis, ngeliat gue betato gitu kan, mak gue kan sedih bang kalau ngeliat gue. Kayaknya terlalu banyak air mata yang dia jatuh gara-gara gue. Jadi pengen ngebalesnya, gue pengennya umroh, gue pengennya ini, padahal ada loh surga di rumah gue gitu bang. Itu tuh yang gue, oh ternyata ini cara Allah. Tadinya gue pikir oh udahlah nggak umroh, ini caranya ngapusin dosa kali ya. Ternyata abis nyokap udah kelar, dapet Rezekinya ya rezeki dikali-kali lipat. Itu yang gue tegesin ke anak-anak gue. Nah ternyata kunci rezeki itu di senyuman ibu bang. Lu cari kemana, ngerantau kemana, kalau malu kagak lu senengin, sama aja sih menurut gue bang. Iya itu gue juga percaya itu. Dan gue nyesel baru tahu itu pas akhir-akhir. Aduh dari dulu gue kemana aja ya. Ya tapi emang ya udah, maksudnya emang dapet hikmahnya hidup. Emang cara lu dapetin hikmahnya hidup tuh begitu gitu. Kalau dari dulu lu mungkin udah baik sama orang tua, mungkin akhirnya juga beda cerita lagi gitu kan. Emang jalannya buat dapetin hikmah aja. Iya, hikmahnya gue ke flashback tuh bang. Semua dosa-dosa lu. Dosa-dosa kenapa gue bisa gagal rumah tangga, karena emang mak gue nggak setuju sama suami-suami yang udah, karena gue yang dahulin cinta kan ya bang. Mak gue tuh selalu nggak setuju, jangan nama ini, jangan nama ini, tapi gue membangkang gitu. Gue cinta. Jadi gue ke flashback, oh ini yang maksud mak gue bilang gitu. Ya Allah, Mega. Akhirnya gue dapet hikmahnya, tapi setelah gagal 2 kali. Telat sih hikmahnya, tapi ya udahlah saya syukuri aja ya. Kalau nggak begitu kagak belajar gue. Benar. Keren. Gitu doang. Apa? Gue udah panjang bang, keren doang. Gue tersentuh, gue ngedenger itu tuh apa? Ini dah ngeri nangis gue kalau udah bahas-bahas nyokap tuh. Iya bener dah sebenarnya. Gue kan nggak mau kelihatan sedih kalau di kamera tuh. Ngapain lu sedih-sedihin sendiri? Tersentuh. Iya gue tiap kali ngomongin nyokap selalu bersih. Tapi ada gak ininya dia kepengenannya dia atau permintaannya dia yang belum lu wujudin gitu? Gue wujudin setelah meninggal. Kayak bukan kepengenan sih, tapi janji-janji gue yang belum gue tepatin. Kayak misalnya? Kayak dulu, ntar kalau punya duit kita makan all you can eat. Ada dulu kan Hanamasa tuh terkenal banget tuh, yang kita makan tinggal nyomot-nyomot. Itu kan belum kesampaian pas emak gue meninggal. Pas emak gue udah gak ada, gue ajak anak gue sama 1 orang lah yang pengen emak lu. Tapi kan gak ada, emak gue udah meninggal. Jadi kayak uak gue lah atau orang-orang tetangga yang dulu bantuin dia. Lah makin iri mak lu. Kagak lah bang, orang meninggal kagak bisa iri bang. Gua kagak, gua yang dijanjiin. Malah saudara yang lu ajak. Ya udah gitu lah. Gua aja terus umroh bang, umroh kan mak kalau ada duit kita umroh. Nah gua umroh, gua badalin tuh mak gua bang. Iya gua badalin. Terus gua nggak tahu ini mitos atau keseliweran apa-apa. Gua ngeliat mak gua bang lagi senyum di Ka'bah. Pas gue badalin, gue kan pertama gue dulu umroh, hari pertama, hari kedua gue badalin nyokap kan. Tuh gue ngeliat orang yang persis mukanya kayak emak gue. Pas gue badalin, pas udah badal selesai, tahu 7 kali udah nggak ada. Itu kayak gitu gue nggak tahu harus percaya apa kagak, tapi mirip. Gue rasa mah emang beneran orang tapi mirip. Itu terus gue badalin. Lo ada kejadian ini nggak aneh-aneh gitu di sana? Kan alhamdulillah nggak ada bang. Nggak ada. Cuman apa aja. Kan katanya kan kelakuan kita atau dosa-dosa kita tuh kegambar gitu di sono pas kita nyampe sono katanya. Adanya 2. Apa? 1, gue tuh apa-apa kayak dimudahin bang. Kayak mau nyium Ka'bah, mau ke apa sih pintu Ka'bah tuh yang tempat mustajab itu gue cepet bisa nyampe ke Hajar Aswad gitu-gitu, cepet, mudah, apa-apa mudah. Tapi satu lagi bang, karena gue mungkin sering nunda-nunda sholat ya bang, selama di sini atau kadang-kadang ntar zuhur ke asar bareng, maghrib ke isya bareng. Di sono gue kentut mulu. Ya Allah lucu banget. Beneran serius? Bang? Iya gue baru wudu. Ya Allah lucu banget. Gue udah nyampe di Ibrahim Ismail di tempat yang begini tuh, yang tempat sholat tuh kan susah tuh masuk situ. Udah masuk bang,
kentut. Iya Sebel Allah. banget gua. Nah besokannya karena diajarin sama Ustadz, gue bawa semprot-semprot buat wudhu itu. Jadi gua kagak usah bolak-balik kalau. Lucu banget ya sumpah. Terus gua nanya kan, jangan-jangan ini sering nunda-nunda sholat nih. Jadi tiap ajan kentut, gua sebel bang. Jadi ketunda-tunda kan. Harusnya kan habis ajan bisa qobliyah badiah tuh. Kalau gua ke kamar mandi ketinggalan keburu komat bang. Ya udah gue bawa itu. Jadi karena lo di sini sering nunda-nunda sholat, di sana pas mau sholat tepat waktu dientar-entarin kentut lo. Kentut lo. Gila keren banget ya, Masya Allah. Mungkin ya, Iya, tapi mungkin, tapi gue nganggapnya ini bang tapi emang gue seru gitu. tukang masuk angin aja gue mah. Gue kemana-mana mesti kentut, nggak harus ke situ. Iya. Lucu. Tapi curiganya itu, gue sering nunda sholat nih, jadi pengen sholat Iya tepat kalau waktu. ngerefleksi ke ini kita ya, ke iman Iya. kita ya. Iya, lucu banget itu. Astagfirullahaladzim. Tapi ini bang, ibadah yang menurut gue bukan cuma hati sih, fisik juga. Apa tuh maksudnya? Karena kita ngelilingin itu, Oh iya. terus kadang ada orang badannya gede-gede, Ikut-ikut ya. Iya, itu kayaknya fisiknya harus kuat. Walaupun bisa juga lu pakai kursi roda didorong bisa, tapi mahal bayarnya. Jadi fisiknya harus kuat. Karena sayang bang, kalau gue ke situ umroh nih kalau bisa 5 kali gue 5 kali umroh. Karena tiga hari dapatnya di Mekah 3 hari, di Madinah 3 hari. Jadi gue dapat umrohnya 3 kali. Sebenarnya bisa lebih dari sekali, cuman ngambil mikot lagi jauh gitu. Jadi udahlah 3 hari dulu. Nanti siapa tahu kesini lagi. Iya benar. Insya Allah. Amin. Amin. Tapi kayaknya gue pengen daftar haji dah. Loh, Kalau haji kan nunggunya lama. iya. Ya jadi daftar dulu aja, terserah Allah ntar gimana Oh ceritanya. benar. Iya benar. Soalnya umroh juga gitu bang. Apanya? Gua nabung ada kali 2 juta 3 juta naruh aja, terserah Allah dah gimana. Maksud lu gimana sih? Ya kurang Niatnya. kalau cuma 2 juta. Iya Mega. kan terserah Lu Allah. mah terlalu. Ya ampun. Itu kan ini bang, niat itu kan tanda kalau kita udah Ya berniat. maksudnya diusahain, Diusahain. kumpulin duitnya. Lah 2 juta habis itu terserah Allah dah. Lah, gua naruh itu mah dua- bukan begitu maksudnya Gue naruh prinsipnya. 2 juta bisa umroh gratis bang. Iya kan kita kagak tahu kalau lu kagak dapet bagaimana. Ya, itu kan namanya Kan serah harus ada berserah. ikhtiarnya. Berserah tuh harus ada ikhtiarnya. Dikumpulin dulu duitnya begitulah habis. Kalau perkara 2 juta terserah Allah dah. Lah gue bisa begitu, gue bener dah. Kalau emang prinsipnya. Ini nih yang gue ntar kesekip. punya duit misalnya. Nih gue ngasih ke bini gue. Nih duit belanja 2 juta. Udah terserah Allah dah. Gimana kita sebulan ini. Masa begitu kan kagak. Ini harus yang ada- kadang kita keskip bang. Kita berpikir kalau rezeki itu selalu tentang uang. Bukan ikhtiarnya, ini kan masalah ikhtiar. Ntar lu ngajarin orang males kalau begitu. Enggak, Gak. jangan males lah mentang-mentang Ikhtiarnya. punya duit 2 juta terus lu diem Lu kagak lah. ngumpulin juga gitu. Gue tahu kalau masalah rezeki emang Iya bukan melulu ngumpulin soal juga. uang. Tapi kan ada bang orang yang bisa umroh bisa haji tapi nggak pakai uang. Dapat undangan dari Arab Saudi, Iya, dapat tahu-tahu ada. orang yang kemarin dibilang so agamis gua. Udahlah kagak usah ngomong. Iya. Kalau dipikir-pikir ya. Gue tahu mudanya dia. Enggak bang, gue udah nggak begitu bang. Ya Allah, seru-seru tapi. Ya mudah-mudahan lah bisa kita semua bisa ke sono yang nonton juga, mudah-mudahan yang belum Amin. dapat panggilan ke Baitullah bisa. Saya minum dulu ya. Minum silakan bang. Nah itu kalau ngopi tuh cowok ngapa Sedap begitu? banget itu. Harus ada ya tuh gitu. Iya. Apalagi kita mau ngobrolin apa lagi? Aman lu masih ada yang udah. Lu lagi mau sibuk apa ini? Apa? Ada show enggak? Ada apa enggak? Gak ada gue udah susah banget gak nyari premis sekarang menurut gue. Gue tuh kalau stand up ya, kalau stand up tuh harus punya premis yang gue gedeg banget gitu, yang gue sebel banget. Nah, berapa tahun ini tuh gue hampir nggak punya yang premis sedalam itu gitu. Jadinya ntar dulu deh mau bikin spesial, ntar dulu deh gitu. Menata karir dulu aja deh. Menata kehidupan dulu aja deh biar bener gitu.
Tapi open mic jalan terus. Open mic mah jalan terus karena seneng kan, kita mas berstand up mah seneng gitu. Tapi kalau special show ntar dulu deh gitu. Jadi lu tetap aja open mic, apa aja yang lu bahas? Apa aja, gue pengen cerita apa kek, perkembangan kelakuan anak gue. Setelah nikah belum? Nggak usah. Gak usah ke distrak. Kita kayak di rumah sakit deh, ada suara api. Setelah nikah belum? Belum ada show lu? Udah, yang mesti ngapain nih? Oh mesti nggak. Berarti kan dulu ngegerundeng. Ngegerendeng 2019. 2022 mesti ngapain nih? Oh itu udah nikah ya? Tuh udah. Itu udah apa, ngebahas soal, nah itu tuh kan fase-fase bimbangnya gue karir nih mau dibawa kemana gitu-gitu, ceritain itu. Kalau yang ngegerendeng kan yang show pertama soal percintaan gitu-gitu dah, bingung mau nikah umur segini tapi belum ada calonnya, pilihannya gitu. Terus apa sih dulu ngebahas apa sih? Pusi. Tiap lu pulang cuman ada pusi. Iya. Masih hidup enggak itu kucing? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. 2 tahun lalu. Udah nggak ada. Yang lu disambut cewek ada sih. Ada sih tapi pusi, tapi kucing gue nyambut itu. Oh itu ngerundeng tuh. Gerendang mesti ngapain nih, baru fase-fase bingung nih karir gue mesti ngapain gitu-gitu. Berarti lu sekarang lagi di zona nyaman kali ya bang? Lagi Ya mungkin ya, gue juga nggak tahu. Lagi bukan zona nyaman sih, lebih ke berusaha menikmati apa yang Allah kasih aja gitu. Kalau gue musuh anak stand up dong. sebenarnya iya. Bersyukur tuh musuh anak stand up Sebenarnya harus iya. ngedumel ya. Sejujurnya iya. Itulah makanya cuma gimana ya, kita tuh udah ngelewatin fase dulu kan pas kita awal-awal belajar nulis stand up kan, ngelihat apa aja kita gedek, ngelihat apa aja kita keselin, ngelihat apa aja jadi premis, cepet banget gitu. Cuma kayak makin kesini-sini mungkin ya udah nggak semenggelisahkan itulah, ada kejadian apa ya udah gitu. Kadang-kadang paling cuma dibikinin jadi konten gitu-gitu, kita keluarin buat jadi konten, nggak buat jadi materi stand up. Kalau untuk materi stand up sih gue harus yang gue sebel banget gitu baru gue bisa buat bikin materi special show gitu. Kayak kemarin stand up fest ya? Ya stand up fest juga kemarin gue kurang gedek sebenarnya. Kemarin tuh gue rada nggak puasnya karena gue nggak menemukan premis yang gue segitu gedeknya. Beda sama stand up fest 2023 sama Jambore, itu gue premisnya gedek beneran. Nah kemarin tuh gue nggak gedek-gedek banget sebenarnya, ya udah. Tapi makin dikejar waktu kan, masa stand up fest mau gue undur sampai gue dapet premis gitu. Pak Ajis undur dulu saya belum dapet premis gitu kan, nggak mungkin ya kan. Makanya ya udah, gue sih nggak puasnya itu doang kemarin stand up fest. Mesti nyari yang bener-bener yang tebel gitu, yang dalam banget. Kalau gue tuh gitu baru enak gue stand upnya, ngoceh-ngocehnya. Berarti belum ada ya? Ya nanti aja lah. Iya lagi nata karir aja kalau gue sekarang ngerasanya lagi ya udah ngerjain apa yang bisa gue kerjain, yang lagi jadi tanggung jawab gue. Sambil alhamdulillahnya sekarang tuh gue juga itu yang tadi lu bilang, Allah tuh kalau ngasih sesuatu pasti ngasih sinyal-sinyalnya dulu. Nah gue tuh sekarang lagi ngerasa itu, dari sekian lama gue kerja di belakang layar, terus tiba-tiba kok muncul nih sinyal-sinyal gue maju ke depan layar gitu-gitunya. Kok udah mulai ada panggilan Laporpa, BTS gitu-gitu tuh udah mulai. Insya Allah. Iya kayak wah lagi dikasih sinyal apa nih gitu. Ya gue jalanin aja, gue nikmatin setiap callingan itu ya gue lakuin dengan maksimal aja, semaksimal mungkin. Kalau emang ternyata kebuka jalannya, kata Allah emang di situ, ya udah gitu, alhamdulillah gitu. Gue juga nggak pernah ngoyo, nggak pernah apa, tapi gue jamin gue akan menuntaskan setiap tanggung jawab gue dengan maksimal gitu. Keren. Gila. Asoy. Ini bawah? Nice. Ini di atas. Banyak banget sih gue belajar dari lu bang. Iya, gue juga banyak belajar dari lu. Biar total. Lah gue bener, gue banyak. Gue tuh setiap anak-anak yang nongkrong di rumah gue, itu gue selalu belajar. Kayak
mungkin orang dulu ngelihatnya Ebel tuh apa sih gitu, kayak ini orang kagak bisa apa-apa, disuruh nulis materi kepalanya meledak, kepalanya kebakar gitu, panas, disuruh ngapain salah mulu gitu kayak. Tapi gue tuh banyak belajar ketulusan dari Ebel. Oh hidup tuh emang ya udah tulus aja, ikhlas aja gitu, nggak usah mikir kesini kemari gitu. Ternyata ya masing-masing tetap punya porsinya gitu. Gue tuh selalu belajar dari kayak lu gitu. Dulu kita nongkrong bareng nih, gue belajar gitu, nggak usah lah yang begini-gini kelakuannya jadi ini cukup dilakukan oleh Mega gitu. Kita jangan lakuin. Iya, belajar dari kesalahan. Ya banyak lah yang kita pelajarin gitu. Tapi gue tuh ini yang gue sangat bersyukur ya sekarang tuh, gue punya sosok istri yang super pengertian. Itu tuh wah gila gak. Gue nggak tahu ya, maksudnya kok dia bisa sih gitu. Kita udah punya anak, kita udah punya tanggung jawab gitu, tapi masih gue pengen nongkrong dia mengerti gitu. Gue balik jam 2 malam, jam 3 malam buat nongkrong, dia bisa paham gitu. Pun gue juga ngasih tahu memang situasinya, pekerjaan gue ini, gue butuh nongkrong tuh untuk keperluan apa, bukan nongkrong sembarang nongkrong, cakep. Pantun tuh. Jadi nongkrong tuh tetap ada manfaatnya, tetap ada gunanya gitu. Apa gue juga ngejelasin, tapi dia terus berusaha ngerti gitu. Kayak gue kadang-kadang kok bisa gitu nih. Itu kan doa-doa lu dari 2015 itu, Bang. Makanya. Ditunda dikasih yang nih gitu. Nih yang lu mau, yang lu butuh semua ada di sini. Bener. Tapi lu sabar dari 2015 ketemunya di 2022. Iya. Di 2021. Dulu gue pikir itu lu gak. Buat tiba-tiba. Ya nggak tahu, kita mengasal ngomong aja. Pas Iya, lu datang Bang. ke rumah gue, apa Mega ya gitu. Bener, gue sempet lu kagak percaya. Bener, terus abis lu datang kan, Upit datang. Apa Wah Upit? nggak mungkin Upit. Nggak, saya nggak mau. Kalau emang dia jangan, kata gue. Enak aja. Gile itu penantian tuh Bang. Penantian doa tuh. Iya. Dari 2002, Iya, 2015. bener. Iya, lu tahu ya. Kacau. Iya, penika bukan gak dikasih Iya. Bang. Ntar yang sesuai sama yang lu butuhin datangnya ntar. Betul. Iya anjir. Jawab semua doa-doa lu Bang. Bener. Kacau. Karena emang kalau doa itu kejawab di 2015, bini gue masih SMA. Nikahin anak di bawah umur kan gak boleh Bang. Ya Allah Mega, seru banget ya kita ngebahas ginian. Terima kasih banyak ya Bang udah mau mampir ke sini. Makasih juga Mega udah mau nge-host di sini. Kan Ya emang- kalau nggak ada lu gue di sini siapa yang nanya? Oh iya bener. Gue sendiri gitu. Nggak ada yang nanya nih gitu. Warga silakan. Nggak, kan lu dateng berarti kita kan saling ini namanya. Kapan-kapan kita nongkrong lagi Bang. Lah iya. Minum bir peletok. Terima kasih banyak Iya, Bang Yuda. makasih ya Mega, makasih. Makasih penonton Rumah kamu, the best. Ngopi. Sampai Sukses. jumpa. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.